Baik, Alhamdulillah sudah pukul 10 dan 11 siang di tempat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu hebat dimanapun berada. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berkumpul dalam 2025 yang diadakan oleh Bestari, salah satu kelompok Riung BGS di Ibu Rumah untuk Indonesia, membangun generasi anak. Selamat datang dan kami ucapkan kepada ibu-ibu hebat yang sudah hadir tepat waktu, kepada tim Bestari yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai, coba kita lihat dulu persis. Oke. Izin mau menyanyi dulu ya. Like baru datang dan hadir di Zoom. Enggak nyanyi. Kita mau berpantun. Jalan-jalan dengan sepatu baru. Kiri kanan melaju dengan maksimal. Selamat datang, Bu hebatku. Selamat bergabung dalam Zoominar Hari Anak Nasional. Ini cerah ceria dengan adanya background yang sudah teman-teman pakai. Terima kasih. Karena adalah pink, hijau, dan merah. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan tiga narasumber hebat dalam waktu yang sangat singkat tapi tetap padat dan kita akan berdiskusi selama 90 menit ke depan. Sebelum kita mulai, mari kita buka Zoominar pada pagi hari ini dengan membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, perkenalkan saya Fitri Kasari selaku founder Kegemara.id dan merangkap sebagai moderator yang akan menemani tiga narasumber serta teman-teman yang hadir pada hari ini. Dan hari ini adalah Zoominar Anak Nasional yang diselenggarakan oleh HAI yang terdiri dari 10 gerakan ibu pembaharu diantaranya Haristin yang diketuai oleh Mbak Nia Lestari, Pendidikan Anak Menuju Bali, kemudian Hasanah Center oleh Mbak Siti Munawaroh, Pendidikan Pemuda-Pemudi Kecakapan Hidup, Kecakapan Sosial, dan Kecakapan Berpikir, kemudian Ibu Literasi, Afriza mendukung ibu menjadi pegiat literasi keluarga, Ibu Peri, leader dia, dan Ibu Peduli Tutur Kata Buah Hati, kemudian Ibu Rumah Anak, leader Anur Pujiwati, gerakan dari dalam rumah yang diupayakan oleh para ibu untuk menciptakan suatu hubungan yang lebih lekat, lebih erat, lebih dekat, baik secara fisik, bermain bermakna bersama keluarga. Kegemara.id, leader Fitri Ekasari, literasi keluarga, budaya membaca mulai dari keluarga. Keluarga Bijak Digital oleh Meliano Vira, saya gerakannya tentang edukasi dan literasi digital, kemudian literasi lover oleh Mbak Firdausa, mengajak masyarakat untuk gemar baca buku. Dan yang terakhir adalah Madrasah Sakinah, ini tentang ibu dan peran ibu. Baik, apakah narasumber kita sudah hadir pada pagi hari ini? Kita cek. Sudah hadir Mbak Melia Novira dari KBD, kemudian Mbak Anur dari Ibu Rumah Anak, kemudian Mbak Lina dari Madrasah Sakinah. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, izin mengingat reminder untuk teman-teman semuanya untuk merename nama dan kota asal agar kita bisa kenalan dari mana saja ya. Sambil saya cek. Boleh di-rename nama dan kota asal. Di sini hadir dari Kediri. Selamat siang Mbak Tita dari Kediri. Kemudian Uninov dari Payakumbu ya, Uninov ya. Kemudian Mbak Nur dari Jogja. Yang lainnya, oh dari Mbak Erna dari Lingga. Jika belum sempat rename, tidak apa-apa. Boleh diisi domisilinya di kolom komentar ya, teman-teman, biar kami tahu dari kota mana saja yang hadir pada pagi hari ini. Baik,
Tuh, wow, dari USA. Oh, aman Mbak. Selamat datang dan selamat hadir di Zoom hari ini. Mbak Della dari Kaltim, saya dari Samarinda, Kalimantan Timur juga. Ada lagi? Ada lagi yang paling jauh? Luar biasa loh. Nah, kata asal, boleh kita panggil narasumber kita yang pertama, Mbak Melia Novira. Apakah sudah hadir? Ah, iya, sudah mendarat, sudah di spotlight. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Uni. Pagi kembali. Di sini udah mau siang nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah mendarat dengan sempurna di Zoom Minar kali ini. Baik Uni, karena waktu kita 90 menit, saya yakin banyak sekali yang akan kita bahas dan diskusikan terkait materi ini. Dan hari ini Uni Nov akan membawa materi tentang beralih dari rahasia anak asyik membaca. Kita ini di marak dan maraknya brain rot juga karena apakah masih anak-anak dan ibu-ibu atau keluarga di menghidupkan rumah mereka. Nanti kita bahas. Uninov ini founder dari KBD, Konsultan Pendidikan dan Keluarga. Dan lagi Payakumbuh ya Uni? Ya, betul. Sumatera Barat. Baik. Kita sesudah akan memaparkan materinya. Dan untuk narasumber yang pertama adalah Uni beralih dari layar rahasia anak membaca. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Mbak Dela di USA sana gimana ya? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan senantiasa mensyukuri nikmat menjadi seorang ibu dan istri. Baik, hari ini saya ingin menyapa teman-teman yang mungkin juga hadir atas nama komunitas kami ya, dari komunitas keluarga bijak digital. Saya lihat tadi ada beberapa nama ya, itu dari komunitas kita. Dan saya berterima kasih sekali teman-teman bisa membersamai kegiatan kita hari ini. Baik, sebelumnya izin saya share screen ya. Baik. Nah, sekarang sudah kelihatan ya Mbak ya? Baik, izin sebelum memaparkan topik tentang beralih dari layar, bagaimana membuat anak asik membaca di era digital ini ya, sedikit saya bercerita tentang orang tema kita angkat. Ya, kami dari Bijak Digital hari tentunya merasakan bahwa tidak mudah menjadi bahasa, karena memang sekarang untuk mengajak kembali ke lembaran-lembaran kertas itu sebuah tantangan yang luar biasa. Nah, sedikit mengantarkan bahwa kenapa sih anak-anak kita hari ini sulit lepas dari gadget ya, tentunya karena memang gadget sendiri diciptakan sedemikian rupa sehingga memang tujukan agar menarik dan bisa menghasilkan dopamin di otak anak-anak kita yang memunculkan rasa senang, rasa bahagia yang bersifat instan. Makanya kemudian anak kita tertarik untuk mencoba lagi, berselancar lagi, dan ternyata justru keseruan ini di satu sisi juga mengalihkan mereka terhadap aktivitas dalam membaca. Sementara membaca adalah kegiatan yang sangat menyenangkan dan itu memberdayakan. Tapi disinilah tantangan kita para orang tua, bagaimana menjadi anak tertarik dengan membaca. Nah, ternyata berawal dari kita sendiri nih, ya. Mungkin sedikit pengalaman saya sendiri adalah seorang ibu dengan 8 anak. Dari 8 ini ada yang sekarang usia bayi, balita ya, 2 tahun, 2 tahun. Maka membersamai mereka sebagai seorang ibu homeschooling, membersamai mereka bahkan termasuk berinteraksi dengan buku, itu merupakan sebuah tantangan tersendiri. Saya menyadari beberapa kesalahan yang juga mungkin dilakukan oleh para ibu di luar sana yang menyebabkan anak kemudian tidak tertarik untuk membaca. Beberapa di antaranya adalah memaksa anak untuk membaca. Nah, seperti kebanyakan ibu-ibu ketika anak-anak ya atau saya seperti di homeschooling mengajak anak tujuannya sebenarnya agar mereka bisa mendalami pelajaran dari apa yang mereka baca. Tapi memaksa adalah salah. Nah, kemudian masuk menjadikan membaca sebagai hukuman. Nah, ketika anak-anak melakukan kemudian hukuman dalam bentuk membaca, ya silakan baca buku ini sampai selesai gitu di pojok sana. Maka kemudian membaca dipersepsikan adalah kegiatan yang tidak menyenangkan sama sekali oleh anak-anak. Ketiga, kita mungkin
mungkin memang sudah ada kesepakatan soal gadget sebelumnya dengan anak-anak. Dan ketika anak-anak melanggar ketentuan ini, kebanyakan kita memang menyita gadget dari tangan mereka. Tapi kesalahan kita adalah tidak menyiapkan pengalihan, di mana anak-anak yang sedang bersenang-senang, sedang berbahagia, tiba-tiba dicerabut kebahagiaannya, dan tidak ada pengganti kebahagiaan baru. Disitulah yang menyebabkan anak-anak kita justru merasakan bahwa kehilangan itu adalah sesuatu yang sulit, kebencian terhadap aktivitas selanjutnya. Oleh karena itu, tugas kita untuk menyiapkan alternatif-alternatif yang menyenangkan selain gadgetnya kita sita. Nah, termasuk kesalahan kita juga orang tua adalah seluruh kita atau kebanyakan kita tidak memang berinteraksi dengan gadget yang lebih banyak. Sehingga interaksi secara nyata bersama anak-anak itu kadang sering terlupakan. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana agar anak-anak senang membaca. Tentunya proses ini dimulai dengan jatuh cinta pada cerita terlebih dahulu. Bukan langsung kepada buku, tapi cerita. Maka tugas kita lah untuk menjadikan cerita itu adalah sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, dan untuk bisa menceritakan topik berikutnya, maka akan ada interaksi selanjutnya dengan buku. Maka cerita akan menghantarkan mereka mencintai buku. Nah, gimana tekniknya? Saya punya pola, namanya Smart Read, ya, singkatan dari SMART gitu ya. S-nya adalah singkatan dari Set the Example, yang bisa menjadi contoh bagi keluarga. Di mana anak-anak melihat kita berinteraksi dengan buku. Anak-anak melihat kita mendiskusikan isi buku. Dan bahkan kita mengajak mereka, make reading fun, mengajak mereka membaca dengan menyenangkan. Anak yang sudah bisa membaca secara mandiri, menyenangkan di sana, termasuk aktivitas yang ketika kita berinteraksi bersama mereka dalam bacaan-bacaan mereka. Maka membersamai anak-anak dengan sesuatu yang tentunya menyenangkan. A atau singkatan dari allow choice, mengizinkan mereka untuk memilih bahan bacaan mereka yang sesuai dengan usia mereka. Kadang-kadang kita memilihkan buku yang menurut kita menajarkan mereka untuk memunculkan minat terhadap buku-buku yang mereka pilih. Yang R yaitu routine together, mengadakan aktivitas rutin bersama-sama, dan ini akan menjadikan aktivitas rutin itu semacam rutin yang akan memunculkan habit tersendiri, kebiasaan yang memunculkan habit baru, bisa habit lama yang mungkin perlu diperbaiki gitu ya. Gimana aktivitas ini tentunya bisa membersamai anak-anak dalam belajar, anak-anak dalam membaca, dan itu juga akan menjadi kebiasaan baru atau aktivitas baru yang menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu tentang TED Talk About Stories, ceritakan tentang apa yang sudah dibaca oleh Ananda. Bahkan termasuk kita bercerita tentang buku-buku yang kita sudah baca atau kita temukan. Aktivitas bercerita tentang buku adalah sesuatu yang juga sangat menyenangkan. Menceritakan dengan kalau versi anak-anak ya usia SD ke bawah, dengan metode misalnya read aloud dengan ekspresi, itu bakalan sangat menyenangkan sekali. Jadi inilah aktivitas yang sebenarnya mungkin sudah ayah bunda lakukan ya, tapi bagaimana menjadikan ini sesuatu yang jadi terstandar, yaitu menjadi contoh. Jadikan aktivitas itu menyenangkan, izinkan anak-anak untuk memilih pilihannya, lakukan secara rutin bersama, insya Allah bakalan seru. Nah, berikutnya bagaimana mengalihkan mereka dari gadget? Ya, secara ini dunia digital, tentunya mereka akan berinteraksi lebih banyak dengan digital. Bukan berarti melarang ya, tapi tentu adanya batasan-batasan untuk mereka berinteraksi. Nah, oleh karena itu apabila penggunaan itu sudah berlebih dan kurang ganti, ya tadi di awal pengganti yang menyenangkan berikutnya. Maka di swab harus ada pengganti yang juga menyenangkan, kalau perlu lebih menyenangkan dari gadget. Dan yang ketiga, stay, untuk bisa memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru atau kebiasaan baik bersama-sama. Inilah 3 teknik yang mengajak mereka beralih dari layar menuju lembaran buku. Nah, berikutnya saya ada sedikit challenge sekitar untuk selama 7 hari, karena memang diskusi kita atau cerita kita sekitar 15 menit ini mungkin tidak akan berarti apa-apa kalau tidak dipraktekkan. Maka tantangan dari saya adalah mengajak teman-teman semua berpraktek selama minimal 7 hari. 7 hari kecil, tapi ini akan bisa menjadi kebiasaan baik yang menginspirasi. Apa tantangannya? Melakukan 5 hal. Yang pertama, membaca minimal 10 menit setiap hari, every day, ya. Dan selama membaca, di sana menyimpan gadget. Artinya, gadget disimpan, tidak ikut terlibat, ya, termasuk untuk aktivitas yang mungkin googling atau simpan dulu jauh-jauh. Yang ketiga, orang tua harus terlibat. Ya, kalau nggak bisa dua-duanya, minimal salah satu diantaranya ikut membaca bersama dengan anak-anak. Membaca bareng. Bisa membaca satu buku bersama-sama, atau memang dalam keadaan sama-sama sedang baca buku. Tapi idealnya tentunya kita bisa berinteraksi sesama dengan mungkin satu topik tertentu dari buku. Kemudian yang keempat, menikmati cerita tanpa menguji. Nah, anak-anak diminta bercerita atau kita bercerita tentang buku yang kita baca. Nanti anak-anak juga akan bercerita tentang buku yang mereka baca. Kita boleh berdiskusi, mempertanyakan atau apa, tapi tidak bermaksud menguji. Seolah-olah mengetes gitu ya, kemampuan pemahaman bacaan anak-anak. Bukan. Tapi untuk rasa senang sehingga mereka bisa mempresentasikannya, ngobrol tentang isi bukunya, dan itu akan jadi aktivitas yang menyenangkan. Dan yang kelima, diskusilah.
berdiskusilah tentang cerita-cerita yang sudah kita baca tadi. Jadi di samping dia sudah bisa menceritakan apa yang dia bisa, kita diskusikan, ambil hikmahnya, ibrohnya, atau mungkin dikaitkan dengan aktivitas kita sehari-hari, maka diskusi inilah yang akan jadi pelajaran bermakna dalam hidup mereka. Oke? Layar mungkin mampu perhatian anak kita, namun buku yang dikatakan dengan cinta membutnya. Baik, itu sedikit dari saya, teman-teman semuanya, Mbak Fitria. Saya kembalikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Fitria. Luar biasa Uni. Ini walaupun 10 slide, ini udah aja tuh. Nah, kan. Jadi lu biar biasa materi tadi kita dapat beberapa poin disampaikan dulu pertanyaan. Jadi banyak pertanyaan yang muncul teman-teman di jadi tolong simpan dulu karena masih ada dua pemateri nanti yang akan memaparkan materi yang secara berkesinambungan. Jadi akan saling mendukung materi 1, 2, maupun 3. Karena judul kita dari Rumah untuk Indonesia, membangun generasi anak yang berliterasi, kemudian berkarakter dan tangguh. Kalau berliterasi tadi terwakilkan oleh Uninov, kemudian nanti berkarakter akan diwakili oleh Mbak Anur, kemudian ini tiga karakter yang tangguh. Yang tangguh itu seperti apa? Nanti kita akan bahas dengan Mbak Lina. Baik, teman-teman. Masih ingat ya tadi SMART dan 3S. Saya masih ingat loh. Jadi, oh terngiang-ngiang. Jadi boleh nanti template-nya kita bagi di WA Group ya, Uni ya? Oh, baik. Nah, terima kasih kepada Uni Meliana Vira atas pemaparan yang sangat menginspirasi. Kita jadi belajar bahwa membangun budaya literasi tidak hanya sekedar mengajak membaca, tapi bagaimana pengalaman yang menyenangkan gitu ya, tanpa bercerita, tanpa menguji gitu. Jadi, bagaimana menggali apa yang sudah dibaca tanpa menguji. Jadi, bisa memantik daya ingat anak dan nalar anak apa sih yang tersirat dari cerita tersebut. Nah, itu akan lebih menyenangkan. Apalagi anak-anak usia SD gitu ya, usia SD seperti anak-anak saya, itu sangat suka kalau menceritakan kembali. Walaupun nggak sama-sama banget juga nggak apa-apa. Yang penting terlintas yang ada di benaknya mereka atau yang terkesan di cerita dari cerita itu apa. Nah, kita belajar bahwa membangun budaya literasi itu tidak hanya sekedar mengajak membaca, tapi menghadirkan pengalaman yang menyenangkan, ya, sehingga anak jatuh cinta kepada membaca. Namun perjalanan pengasuhan tidak berhenti sampai di sini. Setelah anak memiliki kebiasaan membaca, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menumbuhkan karakter mulia dalam anak kita. Salah satu caranya, ada yang tahu? Nah, salah satu caranya adalah yang paling dekat dengan anak-anak itu adalah bermain. Maka kita panggil narasumber yang kedua, yaitu Mbak Anur, founder dari Ibu Rumah Anak. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Anur. Apakah suara saya terdengar, Mbak Anur? Terdengar Mbak, suara Anu kurang jelas kah? Oh ya, bisa. Mungkin hadap kameranya bisa di ini, Mbak Anur. Nah, ini sudah. Baik. Selamat pagi, Mbak Anur. Pagi Mbak. Alhamdulillah bisa tergabung dalam Zoominar Hari Anak Nasional 2026 dari Rumah untuk Indonesia, membangun generasi anak yang berliterasi, berkarakter, dan tangguh. Dan kali ini Mbak Nur akan memaparkan, akan berbicara tentang bahagia bersama merajut karakter mulia anak lewat bermain. Bagaimana kita membangun karakter melalui bermain. Mbak Nur. Ya, Mbak Fitri ya. Bisa dibantu, Mbak Nia?
Di share sendiri atau saya bantu Mbak Nur? Anu bisa share screen saya sebentar. Oke, baik. Udah kelihatan belum ya? OTW. Oke. Ya. Oh, lanjut ke mulia. Nah, selanjutnya eh, ada sebuah cerita, sebuah pengalaman oleh Bunda, ada hal yang perlahan disadari. Nah, itu tidak mainan di atau tumpukan worksheet yang berhasil diselesaikan. Mainan itu bisa menghibur, worksheet bisa melatih keterampilan. Namun yang paling membekas di hati anak adalah kehadiran bunda. Jadi uh, dengan yang berbeda, biasanya anak itu di era sekarang kebanyakan bunda memberikan lembar kerja, mainan, tapi tidak hadir secara utuh untuk menemani anak-anak bermain, menemani anak untuk mengetahui apakah lembar kerja itu bisa diselesaikan dengan baik gitu. Nah, apa memberikan mainan saja atau memberikan lembar kerja saja itu tidak membuat anak-anak lebih tenang ketika nanti sudah dewasa gitu. Itu diambil anak-anak yang dulunya hanya dibekali oleh mainan saja atau lembar kerja saja. Saat bunda menemani bermain, anak kecewa itu akan lebih membekas di hati anak-anaknya. Gitu. Lanjut saja. Pernahkah bunda mengalami seperti ini? Anak-anak, bunda main yuk. Namun yang sering kita dengar jawaban kita, nanti ya, udah, atau main terus, kapan belajarnya? Padahal bermain adalah cara anak hidup. Jadi ada tiga, kata Pak Dodi Naryanto, ada tiga hal yang tidak akan ditolak oleh anak, yaitu bermain, dongeng, hadiah, atau surprise. Jadi salah satu yang paling ditunggu anak-anak itu sebenarnya adalah bermain. Bahkan sampai kita seusia dewasa, bermain itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Mengapa bermain sangat penting gitu? Bermain adalah pekerjaan utama anak. Jadi anak-anak tuh senang banget bermain gitu. Nggak mau males karena yang di oleh anak itu kita ada soal-soal lembar kerja gitu. Saat bermain itu sebenarnya anak juga belajar berpikir untuk berpikir dan memecahkan masalahnya, berkomunikasi, berealisasi aturan, ambil keputusan gitu. Anak belajar ketika mereka bahagia, ketika mereka bermain itu kan mereka bahagia. Sebenarnya mereka itu juga sedang belajar. Nah, bermain itu adalah media pembentukan karakter. Karakter apa saja yang bisa dibentuk saat bermain? Banyak karakter mulia yang bisa dibentuk saat bermain bersama, seperti disiplin, jujur, peduli, tanggung jawab, kerjasama, pantang menyerah, dan mengendalikan emosi. Contoh contoh permainan ini kalau tadi Uni Novi membahas tentang gadget, ini adalah permainan fisik yang banyak digemari oleh anak-anak gitu. Karakter apa yang bisa dibentuk oleh permainan ulat tangga itu seperti jujur dan sportif gitu. Kalau puzzle seperti sabar dan tekun, balok kreatif dan kerjasama, bermain peran, belajar empati, anak-anak belajar berkomunikasi. Terus congklak itu strategi dan disiplin, gobak sodor itu belajar untuk kerjasama dan tanggung jawab. Peran orang tua saat bermain. Jadi selain orang tua itu ikut menemani, peran yang sangat dibutuhkan orang tua menemani anak-anak bermain itu juga sebagai pembimbing dan penyemangat. Pembimbing di sini kita membimbing anak-anak untuk mengikuti aturan permainan itu dan juga menjadi penyemangat. Biasanya kan anak-anak kalau bermain terus ada menang dan kalah itu kecewa, itu orang tua menjadi penyemangat. Enggak apa-apa, kalah itu tidak apa-apa, hal yang wajar terjadi saat bermain seperti itu. Jadi akan membuat anak tidak merasa nanti aku nggak mau main lagi gitu. Jadi
Ketika ada orang tua menjadi penyemangat, anak-anak juga belajar untuk semangat lagi, coba lagi. Orang tua juga. Misalnya ketika anak-anak bermain dan tidak mengetahui apakah permainan caranya seperti apa, tujuannya apa, anak-anak bisa berdiskusi dengan orang tuanya. Jadi tidak hanya membiarkan anak-anak bermain sendiri dengan dunianya sendiri, tapi orang tua juga bisa menjadi teman berdiskusi, bertanya-tanya, apa sih bentuk ini? Kenapa kok permainan ini ayah? Jadi belajar untuk itu apa menjadi teladan ketika bermain, ketika orang tua kalah juga bersikap sportif gitu. Iya, ayah kalah atau kamu hebat bisa menang anak but karena apapun ketika diberikan ke anak tanpa pendampingan atau teman bermain untuk anak itu jadi anak-anak tuh butuh kehadiran orang tua, tidak benar. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan Rasul itu berikan lidahnya jadi dengan Hasan bin Ali radhiyallahu an yang melihat merah lidah lalu segera menghambur menuju beliau dengan riang gembira. Jadi di sini Rasulullah itu suri dan yang paling utama beliau mencontohkan bahwa bermain dengan anak-anak itu hal yang harus dilakukan gitu. Karena itu membuat anak-anak senang, membuat mereka merasa gembira gitu. Terus kenapa kita harus mencontoh Rasulullah gitu kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu teladan kita dalam mendidik anak-anak. Beliau suka bercanda, tertawa bersama anak-anak, terkadang bergegari, menggendong, terkadang beliau menirukan kebiasaan ataupun perbuatan mereka. Demikian juga berbau bersama mereka. Jadi Rasulullah itu ketika sholat pernah ada satu riwayat atau cerita ketika cucunya naik ke punggung beliau sujudnya diperpanjang kayak gitu lama. Jadi memang membiarkan anak-anak bermain. Anak itu memang suka bermain, fitrah itu mereka bisa mengeksplorasi, belajar mengenal tentang hidup. Demikianlah yang dilakukan dalam mendekati mereka supaya tercipta kedekatan dan keakraban. Jadi karakter mulia itu tidak tumbuh begitu saja atau saat kita memberikan lembar kertas, memberikan mainan saja, tapi karakter mulia itu terbangun saat kita hadir, saat kita berusaha untuk ada untuk anak-anak, menemani mereka bermain. Terima kasih. Diingatkan bahwa bermain itu ternyata banyak sekali manfaatnya untuk membangun karakter ya, Mbak. Di sini banyak sekali catatan di saya bahwa ternyata bermainnya anak nggak main-main. Gitu. Ternyata di baliknya adalah belajar. Kemudian di yang kita anggap sepele gitu ya, bermain bahkan mungkin mainan apa ya yang kita anggap sepele mungkin mobil-mobilan gitu ya, ternyata di situ juga ada banyak nilai ya karakter yang ada, dengan catatan bahwa kita bisa mendampingi gitu, hadir utuh untuk mendampingi anak-anak. Jadi tidak hanya memfasilitasi dengan banyaknya mainan kemudian worksheet gitu ya, itu dinamakan bermain bukan, tapi kehadiran orang tua lah gitu yang membentuk karakter anak. Baik. Setelah ini nanti teman-teman catat dulu pertanyaannya karena mesti pertanyaan yang ada di benak teman-teman semuanya. Kita masih ada satu materi gitu ya, bahwa tadi setelah anak bertumbuh dengan budaya literasi, kemudian apa namanya anak yang tangguh dari rumah yang penuhi apa namanya istilahnya bermain tadi gitu. Nah sekarang anak yang tangguh itu dari rumah yang seperti apa? Apakah hanya berliterasi aja, kemudian apakah hanya bermain saja, kemudian tercipta gitu generasi yang tangguh, titik celahnya dari mana kita bisa menciptakan anak yang tangguh in this era gitu ya. Apalagi saya lihat gitu ya, beda sekali, bukan maksud membandingkan gitu, tapi generasi kita yang terdahulu dengan anak yang sekarang, daya juang, daya tahan, kemudian daya adaptasinya itu seperti menurun. Nah, itu bagaimana
caranya kita mensiasati, kemudian kita bisa menanamkan nilai tangguh dalam diri anak itu seperti apa. Kita hadirkan Mbak Lina Prihatin dari Madrasah Sakinah. Mana nih Mbak Lina? Oh ya sudah hadir, Masya Allah. Baik, Mbak Lina, kabar Mbak Lina? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mbak Lina ini mohon maaf dari mana ya? Mbak Lina? dari Jogja, Mbak. Sekota sama Mbak Anur Oh, tadi. ternyata tadi Mbak Anur juga dari Jogja, Mbak Lina dari Jogja, saya pun dari Jogja. Apakah kita bikin klub arisan, Mbak Lina? Ayo. Oh, enggak ya, hari ini Zumina dulu kita ya. Baik, Mbak Lina. Mbak Lina hari ini akan membawakan tema tentang dekapan Ibu Tangguh menempa hati melahirkan generasi tangguh. Karena ini juga menjadi PR di saya gitu ya, karena anak-anak kita, terutama Gen Alpha ini adalah generasi yang semuanya dipermudah, semuanya mudah gitu. Jadi bagaimana kita menanamkan ketangguhan dalam diri anak-anak kita? Baik, silahkan Mbak Lina. Masya Allah. Mbak Nia, boleh dibantu ya, Mbak? Oke, Oke, bentar. sebelumnya. Baik, kita langsung mulai dulu sambil screen-nya. Terima kasih ya, Mbak Vika. Ya, oke. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Deg-degan banget membawakan materi hari ini, bukan membawakan sih, karena kebutuhan tentang menjadi ibu tangguh dan melahirkan generasi tangguh itu juga sebenarnya kebutuhan saya pribadi, dan ini menjadi PR besar ya, apalagi di zaman yang memang hari ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Vika, bahwa kita terfasilitasi alat-alat bantu sehingga ya tadi boleh di materi kali ini kita akan belajar bareng gimana sih membentuk atau membangun anak tangguh dimulai dari ibu tangguh itu sendiri. Oke, Mbak Nia bisa langsung ke slide yang kedua. Ini di skip aja. Pembahasan kita pagi ini dengan judul Menempa Hati Melahirkan Generasi Tangguh dan Berdaya. Aku mulai dari kata tangguh itu apa sih? Mau interaksi dulu dong. Dari tadi kayaknya belum sempet ngobrol-ngobrol sedikit. Nih, 1 menitan deh. Pengen lihat dulu dari teman-teman sekitar 17 partisipan ini tangguh itu yang kayak gimana menurut teman-teman semuanya. Ayo, ayo, ayo. Oh ya, ada Mbak Hayati Umu Fatan. Luar biasa nih raise hand. Silakan Mbak Hayati. Baik, Monggo, Mbak. tangguh ya. Tangguh adalah suatu sikap mental di mana si anak itu selalu memiliki daya juang untuk menghadapi apapun kendala, masalah, ujian yang mereka hadapi dan memiliki mental yang kuat, selalu mendapatkan insight, sesuatu yang bermakna dari ujian yang mereka Iya, hadapi. dari Seperti Mbak. Mungkin dari sisi yang lain ada yang punya perbedaan pemahaman? Ada, sama. Izin menjawab, Oh Kak. iya, silakan. Monggo. Kalau tangguh, sepemahaman saya, jadi mungkin seorang anak itu jadi tidak mudah menyerah gitu, atau dia jadi bukan berarti dia tidak boleh sedih, tidak boleh takut atau kecewa gitu ya. Kayak kalau misalnya dia marah nangis kita larang gitu ya. Tapi justru lebih ke berusaha cari cara buat bangun. Terus gimana caranya bisa menghadapi tantangan atau masalah yang dihadapi. Itu aja dari saya. Sekian. Wow, keren, keren. Kayaknya separuh dari materi dan dijawab oleh teman-teman malah ya. Oke, terima kasih. Tadi dengan Mbak siapa ya? Amanda, Mbak. Amanda. Oke, terima kasih Amanda. Sama-sama. Insya Allah tadi jawaban dari Mbak Amanda, juga pemaparan dari Mbak Hayati itu mewakili pemahaman kita tentang tangguh. Oke, nice. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, oke. Kita cocokin ya. Kalau dari KBBI, tangguh itu memiliki terus mau bangkit ketika tapi ketika ada sih seorang ibunya juga ketika
menghadapi sebuah kegagalan atau sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi sebelumnya, dia masih untuk lagi semangat lagi, mau memperjuangkan lagi apa yang dia inginkan. Oke, kita semua siap. Itu adalah sikap bisnis resilience gitu ya. Ya, jadi dimana bertahan, bangkit, dan adaptasi setelah mengalami tekanan, krisis, hantaman, dan segala macam. Oke, next. Nanti kita bisa lihat bagaimana ilustrasi dari Tangguh itu dari ini. Oke. Nah, anggaplah kita ini adalah pohon atau cikal bakal sebuah tumbuhan atau anak kita. Ketika dia akan bertumbuh, tentu dia akan menghadapi berbagai macam hal-hal yang mungkin di luar prediksinya. Tidak selamanya angin itu berhembus sesuai dengan yang kita inginkan. Maka adanya hantaman, krisis, kesulitan, kegagalan, itu sebenarnya faktor-faktor luar yang akan menguji daya tahan tadi, daya juang tadi, sehingga nantinya akan menjadi buah ya. Kalau misalnya Tangguh itu adalah buahnya, maka pohon itu adalah kita, dan kita akan membutuhkan yang namanya akar sebagai pondasinya nanti. Ya, ini mungkin ilustrasi ala-ala yang bisa kita pahami untuk memahami Tangguh itu kayak apa. Maka sikap-sikap seperti sabar, tabah, optimis, itu juga menjadi hal yang dibutuhkan yang memang lahir dari dalam. Kita akan fokus pada gimana sih melahirkan generasi Tangguh. Sip. Lanjut dulu Kak Nia. Nah, ini juga hasil belajar ya teman-teman ya. Kita coba yuk gimana sih kiat melahirkan generasi Tangguh. Dari catatan saya ada sekitar 4 poin. Yang pertama sih berdoa tanpa lelah dan tanpa. Kedua, kita prioritaskan tauhid dalam kurikulum hidup dan pendidikan keluarga. Yang ketiga, semangat jadi teladan dalam kebaikan. Dan yang keempat, desain lingkungan yang suportif. Yuk kita udah satu persatu, dimulai dari kiat yang pertama. Oke, kiat yang pertama, kenapa sih harus berdoa tanpa lelah dan tanpa henti? Ya karena gini teman-teman, kalau insya Allah semuanya muslimah atau ada yang non muslim di sini, mohon maaf karena nanti saya akan mengambil sudut pandang sebagai seorang muslimah, tapi mudah-mudahan nanti nilai baiknya bisa menginspirasi atau bisa menjadi mengambil kebaikan dari apa yang kami sampaikan. Tapi insya Allah semua aja. Ya oke, saya anggap semuanya muslimah ya. Mudah-mudahan kontennya bisa bermanfaat untuk sebagai ibu dari keluarga muslim. Ya, kenapa berdoa? Karena dalam parenting nabawi, ya karena konsep atau gagasan dari parenting nabawi inilah mungkin yang paling pas buat keluarga muslim. Karena orang-orang terdahulu yang soleh, mereka mengawali aktivitas parentingnya itu dengan berdoa. Dan doa itu adalah senjata pertama bagi seorang mukmin, bukan senjata terakhir. Doa juga akan menjaga kita tetap terkoneksi dengan kita dalam rahim kita, kemudian kita untuk bisa menjaga fitrah si anak. Maka mungkin inspirasi di doa Nabi Ibrahim lah nanti yang akan bisa dipraktikkan oleh teman-teman, bisa dipraktikkan oleh saya, agar dari awal ketika kita mengawali aktivitas kepengasuhan di dalam rumah, kita tuh tidak bersandar pada kemampuan kita. Aku seorang ibu yang mungkin udah belajar tinggi gitu ya, atau ada perasaan bahwa aku ibu yang mampu ngedidik anak, tapi bagaimana kemudian kita membuat atau melahirkan perasaan bahwa kita itu lemah dan kita butuh Allah yang ikut andil ketika mendidik anak-anak kita gitu. Baik mendidik kecerdasan mereka ataupun dari sikap mental mereka sendiri. Kita sangat butuh bantuan, kita sangat butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengawali atau bisa mendidik anak-anak kita ini. Nah, doa-doa dari Nabi Ibrahim ini insya Allah nanti teman-teman boleh cek langsung di Quran surah Ibrahim bagaimana beliau meminta anak yang soleh ya,
minas sholihin, kemudian di Quran surah Ibrahim yang ayat 35 juga meminta agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan atau bi'ah yang support agar mereka tidak lemah, menjadi anak yang lemah, yaitu kemudian negara yang baik gitu ya, karena lingkungan itu juga sangat memberikan pengaruh kepada pendidikan anak kita ke depan. Kemudian di Quran surah Furqan 74 itu juga ya, sudah umum ya teman-teman, Robbana hablana dan seterusnya, sehingga dari situlah mungkin teman-teman bisa mempraktekkan dan tadi menunjukkan bahwa kita itu sangat lemah di hadapan Allah dan sangat butuh Allah untuk membantu kita dalam mengawali aktivitas parenting ini. Baik, yang kedua, tauhid itu ya, pendidikan tauhid di dalam keluarga. Halo, Mbak, aku kayaknya freeze ya, Mbak. Enggak, aman. Oh, aman. Oke, sip. Saya tadi slide-nya nggak jalan. Oke, Mbak Nia. Sudah ya? Kita lanjut ya ke kiat yang kedua, yaitu prioritaskan tauhid dalam kurikulum hidup dan pendidikan keluarga. Jadi sebenarnya kan misi utama orang tua itu bukan kemudian gimana kita tuh bisa mencetak anak menjadi sarjana, atau bukan kemudian kita melahirkan anak yang memiliki, kalau dulu ya, memiliki ranking tertinggi di kelasnya. Tetapi setelah kita belajar lebih dalam, ternyata tujuan atau misi utama kita sebagai orang tua itu menjaga fitrah keimanan anak ini tetap bisa awet, tetap bisa aman dari awal kelahiran mereka sampai nanti. Dan itu banget. Makanya di Quran surah At-Tahrim di ayat 6 Allah juga mengingatkan di bagian ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu maksudnya adalah bagaimana fitrah keimanan yang dibawa anak ini ketika dia sudah lahir dalam keadaan fitrah itu tetap baik, tetap aman sampai kemudian nanti di akhir hidup mereka. Maka tauhid itu memang aktivitas kita berkeluarga, aktivitas kita bermuamalah bersama anak, mendidik mereka, merawat mereka. Nah, nanti untuk alat bantunya ya tentu dengan bacaan, dengan cerita, dengan kemudian menghadirkan teman dialog keimanan bersama anak, sedang bersama anak, maka kita selalu dalam rangka atau dalam frame ya, dalam frame bahwa ini tuh mendekatkan kita kepada Allah, mengenalkan bumi ini Allah, hewan-hewan ini, seterusnya itu insya Allah juga tahu. Nah, tiga dan keempat inilah yang akan menjadi titik dari kita. Next, lanjut yang poin 3 Kak Nia. Di poin ketiga, kiat yang bisa kita lakukan adalah semangat jadi teladan. Ya, children see, children do. Tentu ya orang tua itu harus menjadi yang semangat paling pertama untuk bermental tangguh. Karena ketangguhan itu bukan sesuatu yang diajarin, tetapi memang dia sesuatu yang ditularkan. Sederhana ini, gimana anak itu bisa belajar sabar. Ya, ini juga buat refleksi kita ya. Gimana anak itu bisa belajar sabar kalau orang tuanya nggak sabaran? Gimana anak itu belajar jujur kalau nggak jujur atau orang tuanya suka dusta? Gimana kemudian anak itu bisa belajar mudahnya itu lemah atau mudah goyah gitu diriannya. Kemudian gimana juga anak itu kalau ayah bundanya ya tadi sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit melemah mentalnya. Nah, maka kalau kita pengen ya prakteknya susah. Kalau kita anak kita itu tangguh, maka menjadi tangguh lebih awal itu tentu orang tuanya dulu. Jadilah orang tua yang bang untuk memberikan contoh nilai-nilai ketangguhan di dalam keluarga, karena anak-anak akan lihat, anak-anak akan merasa sebagaimana ya kalau kita lihat di kisah hidup beliau. Nah, kecil dia belajar ketangguhan dari sosok ibundanya, Ibunda Hajar.
Bagaimana kemudian Nabi Musa belajar ketawakalan yang luar biasa dari ibunya. Kemudian bagaimana juga kalau dari di zamannya para sahabatnya Rasulullah muncul figur pemuda yang tangguh, yang berani gitu ya. Kalau di medan perang selalu terdepan di awal, seperti Zubair bin Awam. Belajar ketangguhan dari siapa? Belajar ketangguhan dari ibunya Sofiyah, ya Sofiyah, yang mana beliau itu adalah bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti yang ini poin ketiga ini menyentil banget buat kita para ibu. Kalau misalnya hari ini kita ngeluh, anakku kok gitu ya, lemah banget ya, ya boleh jadi mereka belajar lemahnya tuh dari ibunya. Dia tidak melihat ibunya lemah, pasti akan nyetrum ke anak. Sehingga yang paling pertama belajar untuk menjadi tangguh tentu ibu itu sendiri gitu ya. Oke, yang keempat, nih di bagian poin paling penting ada sedikit inspirasi ya. Dan saya rasa juga teman-teman juga sudah menyiapkan hal ini, bagaimana kita membangun desain lingkungan yang suportif. Ini ada 3 prinsip emas. Bawa kalau di layar saya mungkin agak sedikit naik. Oke, iya, terima kasih. Nah, ada 3 prinsip emas yang bisa diterapi. Empati, dari suportif, kemudian diskusi logis. Nah, ini penjelasannya kayak gimana sih? Nah, kalau teman-teman ada yang memperhatikan atau sedang mengkaji pola parenting, ada 4 pola parenting itu. Yang pertama adalah cuek. Cuek itu kayak abai gitu. Ada orang tua yang kemudian nggak peduli sama anaknya mau belajar apa, anaknya di mana, itu ada tipikal orang tua seperti itu. Itu adalah tipikal orang tua yang memiliki gaya parenting cuek tadi, abai. Terus yang kedua, yang serba permisif, semuanya serba boleh, apapun yang anak minta dikasih ya. Atau kalau dalam lingkungan kita, orang tua yang cenderung memanjakan, anak minta ini ya dikasih gitu ya. Ada juga tipe orang tua seperti itu. Terus gaya parenting yang ketiga adalah otoriter. Nah, ini mungkin kalau untuk generasi saya, generasi kolonial, biasanya kita akan menemukan orang tua yang modelnya seperti ini, yang cukup keras kepada anak dan tidak membuka ruang gitu ya. Dan yang keempat adalah kombinasi antara kehangatan dan ketegasan. Nah, inilah mungkin parenting otoritatif yang dipraktekkan juga oleh Nabi Ibrahim. Kalau bagaimana Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail, maka kita akan melihat ya dialog-dialog antara bapak dan anak yang sangat membangun stimulus pikirnya Nabi Ismail dengan baik dan dikemas dalam dialog tauhid, dialog keimanan. Nah, di sini teman-teman 3 prinsip emas inilah yang mungkin bisa kita praktekkan di dalam rumah untuk membuat lingkungan yang suportif agar anak-anak itu bisa lahir menjadi generasi yang tangguh. Yang pertama, dari empati dulu. Dari empati dengan tujuan agar membangun kehangatan dan koneksi yang baik. Kemudian siap mendengar dan memahami perspektif anak. Nah, dari sini kita juga akan melihat bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau tadi Mbak Anur membawa kisah, saya sempat dengar ketika Rasulullah sholat, kemudian ada anak kecil, entah itu cucunya, kemudian naik ke punggung beliau, kemudian beliau memperlama sujudnya, itu kan sebenarnya beliau sedang membangun kehangatan dengan anaknya, tidak langsung cucunya ya, tidak langsung serta-merta menghardik, tetapi memberikan kesempatan si anak untuk bisa melepaskan keinginannya secara aman gitu. Dan itu tidak semua orang tua yang memiliki kebijakan seperti itu tuh bisa mencontoh Rasulullah, sehingga kadang-kadang ada orang tua yang kemudian ngomel gitu ya. Namanya juga anak-anak, tentu kita berikan ruang mereka untuk bisa mengeksplorasi. Kemudian ada juga contoh empati dari Rasulullah itu, misalnya nanti ini 7 hari literasi, ngebedah materi atau ngebedah cerita tentang ada kisah Abu Umair yang kala itu sedang sedih ketika mainannya, atau kalau nggak salah burung kecilnya itu mati gitu ya. Nah, maka Rasulullah hadir untuk memberikan support, memberikan Umair itu dengan menanyakan gimana kabarnya burung kecilmu. Kemudian dari terjalin obrolan-obrolan yang kemudian membangun perasaan Abu Umair merasa diperhatikan. Ya, kurang lebih seperti itu yang
kemudian itu memberikan pelajaran buat kita. Sebaiknya memang ketika bersama anak-anak kita kedepankan empati yang baik, membangun koneksi, membangun kehangatan, dan itu bisa dilakukan oleh para ibu. Dan kemudian yang kedua, suportif ya. Suportif itu meyakinkan kepada anak bahwa kita itu satu tim. Jadi ketika misalnya anak sedang sedih, tentu sampaikan kepada anak. Kalau bahasa orang-orang yang paham tentang kesehatan mental kan mereka mungkin memberikan treatment dengan terima dulu rasa sedihnya, terus divalidasi lagi sedih, kemudian digali lagi kesedihannya tentang apa. Tidak kemudian orang tua itu langsung hadir untuk menghakimi itu aja, atau kalau lagi berantem dengan teman, orang ibunya ujuk-ujuk datang gitu aja kok nangis nih. Nah, itu kan berarti menolak emosi si anak. Nah, ini pakar yang di bidangnya sendiri ada ya. Kalau saya sendiri sebagai praktisi, sebagai orang tua hanya mencoba untuk hadir kepada anak, bahwa kita itu hadir sebagai tim yang mendukung rasa sedihnya, kemudian menjadi ibu yang mencoba untuk memberikan obat dari hatinya, dan kemudian dimotivasi untuk bisa bangkit lagi agar tidak sedih kembali gitu ya. Kemudian yang ketiga, prinsip emas yang ketiga adalah diskusi logis. Diskusi logis ini seperti menstimulus anak untuk berpikir kritis ya, ketika kemudian dia bertemu dengan masalah di sekolah. Nah, tentu sebagai orang tua kita bangun anak-anak untuk bisa ibaratnya keluar semangat juangnya. Contohnya apa nih? Teman-teman mungkin bisa ngasih contoh yang nanti kita bisa coba obrolin bersama. Gimana cara buat anak kemudian ketika dia punya masalah di sekolah, usia mereka sendiri, karena itu bagian dari stimulus kita untuk bisa menjadikan dia anak yang tangguh, yaitu tangguh. Jangan kemudian kita jadi ibu yang berikan perlindungan over gitu ya, terlalu melindungi, yang akhirnya anak tidak terangsang untuk bisa menjadi problem solver bagi masalah dia. Entah mungkin masalah yang paling anak yang masih sekolah SD gitu ya, pensilnya patah atau bukunya hilang. Nah, itu nanti kita tanyakan bagaimana ceritanya. Tidak kemudian ya emang sih kamu ya gitu ya. Itu gaya ibu-ibu. Jika anak-anak kemudian tidak dibangkitkan untuk bisa menghadirkan solusi dari permasalahan, sudah dia tidak akan bisa belajar dari kesalahannya, dari nah, yang sudah SMP, SMA, diskusi logis ini akan dari masa kecil pun kita melewati fase-fase di mana dirangsang dari awal terbiasa. Ibaratnya kalau orang ya dia tidak akan mampu untuk menjadi seorang pejuang bagi masalah yang dia hadapi sendiri. Oke, seperti itu. Dan ini PR besar ya, ini bukan sesuatu yang mudah, yang saya akui sendiri di keluarga kami sendiri ini juga masih jatuh bangun membangun empati, sportif, dan diskusi logis ini, tetapi paling tidak ketika kita paham 3 prinsip emas ini, mudah-mudahan ini akan membantu kita untuk punya pijakannya yang jelas. Baik, yang terakhir, nah dari kesemuanya tadi, ketiga prinsip emas tadi, nanti teman-teman sebagai lanjutan dari tantangan literasi bisa mencari sumber-sumber yang kemudian yang berkaitan dengan gimana sih kita membangun literasi dengan anak dari kisah para sahabiat, kisah para sahabat, atau kisah umat-umat terdahulu yang memberikan nilai-nilai ketangguhan. Nah, itulah yang akan membentuk atau memberikan pesan kepada anak-anak kita. Kemudian boleh mungkin dengan bermain gitu ya. Kalau kita belajar bermain itu dari tadi kepada Abu Umar. Kemudian kalau dari sudut pandang Islam, permainan Islam yang kenal ada memanah, berenang gitu, itu juga bisa jadi membangun kedekatan anak kita dekat dengan mereka, kemudian bisa ibaratnya melatih baik
karakter baiknya biar muncul, maka mungkin dengan permainan-permainan seperti itu. Sehingga dari sini sebagai materi terakhir, Mbak, untuk bisa mengkaitkan semuanya ya, antara kebutuhan literasi kita, kemudian kebutuhan kita untuk bermain bersama anak agar karakter baiknya muncul. Nah, dari sinilah kemudian teman-teman bisa merancang aktivitas apa ya dalam mewujudkan karakter anak bermental tangguh tadi. Begitu Mbak Nia, Mbak Vika. Nanti kita lanjut di follow up tantangan dari Undi Novi ya di bagian literasi, kayaknya bagus banget buat teman-teman yang hadir di sini semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Lina Prihatin sebagai penutup materi bagaimana mencetak anak tangguh gitu ya, berkarakter tangguh. Dan hari ini kita sudah belajar tentang tiga gitu ya, bagaimana kita membaca bukan hanya bisa gitu ya, karena kalau bisa itu anak bisa di drill gitu loh selama 2 bulan 3 bulan, tapi bagaimana gemar dan suka dan senang gitu dengan membaca, kemudian menumbuhkan karakter mulia melalui bermain, dan tadi diingatkan oleh Mbak Lina bahwa bagaimana mencetak anak yang tangguh itu melalui 4 usaha gitu ya. Yang pertama, yang paling utama itu doa, karena kita diciptakan Allah gitu ya, maka kita muaranya gitu kembali mintanya ke Allah. Kemudian pendidikan tauhid, kemudian menjadi teladan. Nah, bagian menjadi teladan itu sangat menohok di saya gitu ya. Terus ada refleksi, apakah sudah menjadi teladan gitu. Kemudian support dalam keluarga. Tentunya support itu tidak hanya sekedar mendukung, tapi bagaimana memberi kedekatan dan kehangatan dalam keluarga. Dan tadi dijelaskan 3 prinsip emas gitu mencetak anak yang tangguh dengan empati, kemudian suportif, dan diskusi logis begitu. Nah, sebelum kita membuka sesi dulu ya teman-teman, silahkan bagi teman-teman yang berkenan untuk open cam, untuk membuka kameranya, kami bisa tunggu dan ditunggu dibantu nanti operator di belakang layar. Bagi yang belum berkenan atau sedang berkegiatan, tidak mengapa. Kita lihat apakah sudah siap. Cuman satu layar, Mbak. Nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang Oke. mau touch up sunscreen. Ditunggu dulu Mbak Nia. Ya oke, boleh. Atau benerin jilbabnya dulu. Monggo. Kita buka layar. Silahkan. Silakan jika yang berkenan. Ada banyak nih yang belum buka layar. Monggo, silahkan. Selamat siang Mbak Intan. Ini luar biasa, ini ibu hebat juga. 6 anak ya, 6 anak atau 5 anak. Nih tadi Uni Masya Allah. 8. Aku nanti berapa ya? Sekarang berapa, Mbak? Baik, boleh dibantu siapa nih, Mbak Puspa atau Mbak Nia? Monggo, Mbak Puspa, silahkan. Saya juga udah siap. Baik, silakan mic beralih ke Mbak Puspa. Iya, monggo. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. Ya, Pak, gaya bebas. Gayanya gimana? Gayanya gimana? Gaya. Oke. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Padahal hanya berfoto gitu ya, tapi kayaknya udah nambahin imun bahagia pada siang hari ini. Kayaknya emang harus sering-sering bertemu dengan ibu-ibu gitu ya, berdiskusi dan saling bertukar insight. Baik, kami buka sesi pertanyaan. Boleh teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand, atau boleh mau ngetik di kolom komentar juga boleh, nanti saya bacakan. Oh, sudah hadir Mbak Hayati Umu Fatimah. Silahkan Mbak, apa panggilannya, Mbak Hayati? Boleh. Silahkan Mbak, mau bertanya ke siapa dulu nih atau ketiganya gitu, silahkan. Ya. Ini 3 tema ini sangat luar biasa ya Mbak. Saya mungkin ingin bertanya ke masing-masing narasumber kita hari ini yang luar biasa. Pertama kepada Melia, ya. Tadi kan membahas bagaimana caranya agar anak kecanduan membaca. Nah, yang jadi kendala adalah ketika kita kita kan harus hati-hati ya milih buku yang cocok untuk anak.
kadang-kadang toko buku, terus ketika anak-anak jalan, terus milih ini mau beli buku ini, terus kita lihat nih, karena kan sekarang buku yang tahu ya atau tidak yang syariat. Pertanyaannya karena Uni Masya Allahnya pengalaman terkait buku-buku, bagaimana cara memilih buku yang cocok dan berkualitas untuk anak? Karena pertumbuhan kedewasaan anak kan berbeda. Bagaimana tipsnya nih? Memang karena kadang-kadang em, mereka ada sesi ke gadget. Nah, itu yang pertama. Eh, saya pernah baca teori, ternyata anak lebih besar dibanding ada bagaimana cara anak laki-laki dewasa, tapi inner child-nya, gimana caranya? Dan terkait bermain juga, apakah game online itu bisa menguatkan karakter juga? Karena terkadang kita eh, saat ini melihat fenomena anak-anak yang bermain game online dan game online yang seperti apa yang bisa membentuk karakter. Mungkin kita referensi juga. Nah, untuk game eh, kita sebenarnya harus tahu game-game yang sesuai dengan usianya gitu ya. Cuman kadang kita nggak paham nih game-game karena anak-anak itu kan rentang usianya beragam. Jadi mohon arahan terkait dengan game ini atau permainan. Kemudian kepada keinginan kita bersama ya, kita ingin anak-anak menjadi anak-anak yang tangguh, resilient atau agile. Mereka tangguh. Tema yang paling menarik itu ada di ujung, yaitu diskusi mereka. Bagaimana mereka ketika bermasalah, kemudian mereka curhat kepada ibunya, bagaimana ibunya bisa menjadikan diskusi itu sebagai power, energi yang membuat si anak mendapatkan insight dan akhirnya strong dengan masalah yang dihadapi lewat coaching dan mentoring dari si ibu. Pertanyaannya, apakah ada tahapan-tahapan komunikasi yang harus kita latih? Karena kan kesannya gampang ya diskusi logis. Kadang-kadang kita terbawa perasaan dan lain-lain. Apakah ada tahapan-tahapan komunikasi yang harus kita pelajari lagi? Karena komunikasi ini merupakan senjata atau tools of education for children gitu ya. Alat untuk mengedukat children itu berada di komunikasi. Demikian sebelumnya. Khairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Hayati atas pertanyaannya. Eh, ada lagi? Ada lagi? Eh, ingin mengulang kembali pertanyaan karena ada dua pertanyaan ini yang ditujukan ke Uninov ya. Yang pertama, Uni tadi bagaimana tips gitu ya memilih buku yang sesuai dengan usia, kemudian sesuai dengan agama, mungkin tadi yang ditanyakan oleh Mbak Hayati. Kemudian yang kedua, ini, nah ya tadi ya di saya, oh ini nih. Assalamualaikum dari Mbak Intan. Untuk Uninov, bagaimana tips untuk mengkondisikan anak yang berbeda usia jika kakak ingin membaca buku, tapi adiknya yang kecil masih suka mengganggu hingga menyobek buku gitu ya. Apalagi ini sama-sama nih kayaknya, sama-sama dengan jenjang anak yang berbeda begitu. Mungkin itu untuk Uninov, kemudian nanti untuk Mbak Anur, tadi anak lelaki yang butuh banyak bermain. Namun bagaimana jika ada anak lelaki yang sudah dewasa, sudah besar, tapi inner child-nya masih ingin bermain gitu. Kemudian tentang game online itu apakah termasuk permainan atau bermain yang membangun karakter? Lalu apakah jika iya, bagaimana memilih game yang sesuai gitu? Karena kan kadang kita emak-emak itu nggak terlalu familiar dengan game-game gitu ya. Jadi bagaimana mensiasatinya? Kemudian untuk Mbak Lina, untuk diskusi logis itu apakah ada tahapan komunikasinya sehingga tercipta diskusi bisa diberikan contoh saja. Silahkan ini Uninov dulu kali ya. Ini saya bacakan ulang agar tidak lupa sehingga Mbak Anur dan Mbak Lina begitu. Silahkan Uninov. Baik, terima kasih Mbak Tika. Izin menjawab pertanyaan Bunda ya. Mungkin pertama kita mulai dari pertanyaannya Mbak Hayati Mufatan berkaitan dengan bacaan. Benar Bunda, hari ini bacaan itu kalau kita ke toko buku ya, itu bertebaran banyak sekali. Dan kalau kita nggak hati-hati, memang kadang ada konten-konten yang nggak sesuai dengan value-nya kita gitu ya. Yang dalam tanda kutip kalau kita muslim, mungkin bahkan buku-buku non-muslim yang mengarahkan ke agama tertentu. Jadi betul, sebagai seorang ibu tentunya kita perlu selektif untuk marah
Saya punya teknik ya. Dulu kita pernah ajarkan ini untuk anak-anak di sekolah dan juga guru-gurunya. Ada namanya teknik speed reading. Speed reading itu membaca cepat. Jadi sebenarnya buku-buku yang mungkin sudah dipegang oleh anak-anak kita yang mereka tertarik itu kita perlu kuasai dulu sebelum mereka membacanya gitu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa membacanya sementara mungkin bukunya tebal dan kemudian anak-anak juga waktu dia di perpustakaan atau di toko buku itu terbatas gitu. Sementara kita harus menguasai isi bacaan yang kita perlu memastikan bahwa buku ini aman dan sesuai dengan tubuh kembang anak-anak kita. Nah, kita bisa pakai teknik speed reading ini ya, Bunda. Jadi salah satu tekniknya ada yang disebut dengan SQ3R. Apa tuh SQ3R? Ini singkatan, sekali lagi. S itu adalah survei. Jadi memang pertama kali, Bunda, kita perlu mensurvei buku. Cara paling mudahnya cukup waktu sekitar 1 menit ya, nggak lebih dari 1 menit. Lihat cover, lihat di belakang buku gitu ya. Buku ini bercerita tentang apa, itu bisa terlihat dari cover awal biasanya, dari depan dan belakang. Nah, kalau seandainya di bagian depan dan belakang itu nggak ketemu, apalagi kalau ayah bunda buku yang apa namanya, kalau ke toko-toko tertentu, kadang buku itu disegel. Jadi kalau bukunya disegel, minta izin untuk mencarikan buku yang kita bisa buka. Jadi jangan membeli buku yang tersegel yang kita nggak tahu isinya, nanti setelah bawa pulang eh, baru bisa kita baca gitu ya. Usahakan bisa kita baca langsung di lokasi. Nah, kadang-kadang kami juga ada challenge-challenge begitu ya Bunda sama anak-anak. Jadi kalau ke toko buku atau ke pustaka, ngasih waktu terbatas kepada mereka, baca sebanyak mungkin buku gitu ya. Nanti yang paling banyak itu dapat reward tertentu. Nah, nanti mereka juga harus bisa mempresentasikan isi buku. Nah, jadi di survei pertama itu mereka bisa lihat dari judul, cover, dan informasi yang ada di belakang. Dan kalau seandainya waktunya mencukupkan gitu, kita bisa buka, kita bisa lihat di daftar isi. Survei saja, ini buku temanya tentang apa, untuk usia berapa gitu, kira-kira aman nggak? Itu di langkah pertama, S. Kemudian yang kedua, agar kita bisa memahami isi buku dengan cepat, munculkan Q. Jadi S ya. Q itu question, munculkan pertanyaan sebanyak mungkin. Ini buku tentang apa? Bukunya penulisnya siapa ini gitu ya? Gimana maksudnya gitu. Nah, munculkan sebanyak mungkin pertanyaan, barulah kita kemudian ngecek isi. Nah, isi buku itu SQ, R, kita mulai read dengan R daftar isi. Jadi kalau lihat daftar isi itu sebenarnya isi buku. Ada daftar isi yang kadang hanya kalimat-kalimat pemantik yang tidak bisa menggambarkan isi buku. Maka Bunda perlu membaca beberapa literasi, bacaan di dalamnya. Tidak perlu membaca setiap kalimat, tetapi memahami makna. Ya, teknik SQ3R itu sebenarnya prinsipnya menangkap makna, bukan membaca semua kata. Jadi Bunda mungkin buka lembar per lembar atau dari judul-judulnya kelihatan, oh ini ceritanya tentang ini, oh ceritanya tentang ini gitu ya. Nah, kalau sudah muncul R itu, kita sudah read, dan kita bisa recall, oh ternyata buku ini ceritanya tentang bagaimana strategi anak apa gitu ya. Dan ini memang dikhususkan untuk anak-anak usia remaja ya, atau ini khusus untuk anak-anak usia SD nih. Itu bisa ketangkep di read kita yang pertama. Nah, setelah kita recall, barulah Bun, kita bisa review buku ya. Jadi kadang-kadang tuh setelah sekian puluh tahun kemudian cuman ngelihat apa namanya tulang buku aja gitu ya. Itu kita udah bisa langsung punya nih. Itu enggak baru read ya, setelah pertanyaan baca, kemudian diri panggil ulang, oh punya tentu oh keseluruhan. Nah, dengan teknik SQ3R ini biasanya buku setebal ini ya, ini sebenarnya kita sudah bisa memahami dasar dari buku. Nanti pelan-pelan kalau anak sudah memilih buku itu dan juga sudah izin, nanti kita review dengan terus minta cerita ke kita, atau bisa yang belum bisa membaca, kita yang baca, terus kita ceritakan isi buku itu kembali kepada anak. Nah, itu mungkin salah satu tekniknya ya, SQ3R. Dengan pertanyaannya Mbak Intan ya, Mbak Intan Nurjanah yang bertanya, tipsnya kalau usia anak berat kecil yang masih buku gitu ya, atau ngambil buku dari kakaknya gitu. Betul Bun, usaha setiap anak itu punya bukunya masing-masing. Ya, jadi mereka merasa bahwa ini buku saya gitu. Nah, kalau si dedek dalam tanda kutip mungkin yang bayi itu juga kita siapkan buku. Ada khusus buku yang memang disiapkan untuk bayi. Bahkan untuk bayi yang bisa menggigit buku, ada buku yang terbuat dari kain gitu ya, dari kain. Atau bahkan buku yang covernya tebal gitu. Nah, itu dikhususkan buat anak-anak. Nah, ketika kita mau membaca bersama yang mungkin usianya berbeda, buku saya termasuk yang baca ya. Kebayang Bun kalau 8 anak tuh, jadi usia anak mulai dari yang balita sampai yang dewasa pikirnya. Tapi biasanya setiap kali momen baca buku itu pasti seru.
kita pangku yang kecil sambil pegang bukunya si Dedek, yang Dedek dia bisa bolak-balik buku gitu. Satu lagi kita pegang buku yang hari ini sedang kita baca bersama dengan anak-anak. Nah, saya biasanya memang yang pegang itu yang paling kecil yang berpotensi merusak buku. Nah, itu yang kita pegang. Atau bahkan yang lain yang baca gitu ya, baca yang memang sedang kita baca sama-sama, tapi si Dedek tetap asik dengan bukunya masing-masing. Nah, yang menarik bagi saya sebenarnya adalah di sesi diskusinya. Karena kalau momen baca, kadang-kadang mereka suka baca sendiri-sendiri gitu ya. Kalaupun di ruangan yang sama, kita suka bentangin buku, terus baca di ruangan yang sama, nanti ada yang bacanya keras gitu, ada yang suka bacanya sambil tiduran. Tapi setelah membaca, momen yang paling menarik itu adalah momen diskusi. Nah, tetap si Dedek yang tadi kecil itu diajak diskusi, meskipun kita mengira dia terbatas memahami informasi yang ada, tapi sebenarnya secara tidak langsung informasi itu masuk ke otaknya. Karena saat itu semacam penyaring informasi yang ada di otak balita kita namanya RAS, Reticular Activating System, sebuah penyaring informasi itu nggak ada kalau belum ada penyaringnya. Jadi otomatis informasi itu masuk. Meskipun tidak dicerna, tidak dipahami dengan baik, itu masuk. Makanya hati-hati dengan yang di bawah 2 tahun, ayo Bunda, karena apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu masuk tanpa disaring. Makanya membaca buku di depan anak yang masih kecil itu memang harus juga memilih topik-topik yang layak untuk dikonsumsi oleh mereka. Nah, mungkin itu salah satu tekniknya Bunda. Setiap mereka punya buku, dan yang kita pegang atau yang kita kendalikan adalah yang paling kecil dengan bukunya, yang gede sudah bisa baca buku sendiri atau bahkan kita baca bersama. Mungkin itu Mbak Intan, dan saya kembalikan kepada Mbak Vika. Terima kasih. Baik, terima kasih Uninov. Ini tercerahkan loh. Aku langsung hafal SQ 3R gitu. Karena ternyata pemilihan buku itu penting ya, biar nggak kecolongan bahasanya kita. Karena jujur nih anak saya juga suka buku gitu. Jadi pernah ada gitu dikasih hadiah. Kadang kan kalau hadiah kan nggak mungkin kita tahu luar negeri gitu ya. Jadi ternyata dalamnya tuh ada LGBT ya. LGBTQ gitu. Jadi akhirnya oh, ternyata nyisipinnya tuh halus gitu nih. Jadi oh akhirnya kita tahu bahwa oh gini harus kita pahamkan ke anak ini lolos screening dan ini nggak lolos screening gitu. Baik, terima kasih untuk Mbak Hayati dan Mbak Intan. Semoga tercerahkan ya. Selanjutnya Mbak Anur, apakah sudah bisa open mic? Saya sambil unmute karena di tempat saya sedang azan. Silahkan Mbak Anur. Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama tadi, apa anak Iya. laki-laki lebih banyak mainnya gitu ya? Terus apa namanya? Ketika sudah dewasa, masih butuh waktu untuk bermain, untuk mengobati inner child-nya gitu ya. Saya bahas satu persatu dulu ya. Mas. Anak laki memang banyak penelitian menunjukkan bahwa rata-rata anak laki-laki itu lebih banyak mencari aktivitas fisik, eksplorasi sama permainan yang menantang, yang penuh tantangan gitu. Jadi energi mereka itu lebih banyak daripada perempuan. Tapi jangan salah, anak-anak perempuan juga sekarang banyak yang sama-sama aktif, sama butuh waktu bermain yang banyak gitu. Untuk laki-laki dewasa yang masih membutuhkan waktu bermain, sebenarnya nggak semua laki-laki aja sih, perempuan juga ketika dewasa masih membutuhkan waktu bermain, karena kebetulan alhamdulillahnya aku itu bermain sekeluarga, jadi nggak cuma bapaknya aja atau anaknya aja atau ibunya aja, tapi kita semua satu keluarga bermain gitu. Di dalam home team ini kita bermain satu keluarga, bermain seperti board game, terus main permainan tradisional, tapi no gadget gitu. Jadi permainan memang tidak ada game online. Di situ benar-benar hadir, benar pure bermain tanpa gangguan gadget. Jadi ketika ada acara game gitu, board game land atau semacamnya yang diadakan oleh komunitas team, itu kami benar-benar bermain dengan sepenuh hati gitu. Jadi waktu bermain itu benar-benar hadir, benar-benar ada, dan di situ anak-anak langsung belajar dari ayah bundanya, belajar langsung nih. Ketika main board game itu biasanya nggak cuma yang main sekeluarga, tapi antar keluarga gitu. Ketika antar keluarga kita bisa menilai, oh dari keluarga kok keren banget ya mereka bisa punya namanya tuh punya strategi gitu, strategi agar
mencapai satu kemenangan gitu. Sementara keluarga kita kok kayaknya lebih dikompaknya mencari treasure-nya, misalnya harta karunnya atau apanya. Kalau mereka kok lebih strategi dalam mencapai jalan untuk langsung ke tujuan kayak gitu-gitu. Jadi kita selain bermain juga belajar dari keluarga kita sendiri, dari keluarga orang lain juga gitu. Jadi nggak harus yang bermain itu anak-anak, bahkan sampai dewasa kita masih butuh waktu bermain gitu. Karena sebenarnya itu nggak menghilangkan stres ya. Misalnya apa masih apa namanya masih bermain, udah jadi bapak-bapak kok masih bermain, masih butuh waktu untuk main gitu. Sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya masih untuk bermain, asalkan seperti kita bisa menjawab apakah ia tetap menjalankan tanggung jawabnya gitu. Kalau misalnya kok tiap hari bermain dengan waktu yang apa namanya tidak terkontrol gitu, terus banyak waktu yang habis untuk bermain, terus lupa tanggung jawabnya, lupa hidup sehatnya, terus mengelola emosinya juga jadi tidak baik, itu bermain yang salah gitu. Tapi kalau untuk waktu bermain masih dewasa tapi masih suka bermain, udah dewasa tapi masih suka bermain, asalkan itu permainan yang memang sesuai dengan value keluarga masing-masing, tidak masalah gitu. Terus untuk yang kedua tadi sebentar ya, bangun. Baik, sambil menunggu Mbak Anur, sudah. Lanjutkan. Terus untuk yang tadi yang kedua itu game online ya. Anak-anak di era digital itu memang tantangan yang sangat besar untuk game online. Kalau di prinsip keluarga Anur silahkan bermain nggak apa-apa game online, tapi Anur bersamai. Jadi kayak misalnya anak ini butuh waktu untuk bermain, ada batasan waktunya, sama ada diskusinya. Terus diskusi gitu. Jadi sebagai orang tua kita harus pounding anak-anak, nak, ini tuh tidak ada manfaatnya untuk duniamu dan akhiratmu sebenarnya bermain game online ini. Nanti ini tidak akan membawa manfaat untuk selanjutnya gitu. Jadi perlahan-lahan mereka akan mengerti. Tapi kalau kita biarkan tanpa ada patokan waktunya, tanpa batas waktunya, terus tidak dikasih tahu apakah itu bermanfaat atau tidak, hanya untuk mengikuti tren-tren saja, kodarullahnya kan banyak ya anak-anak yang kecanduan game online karena mereka penasaran gitu. Tapi kalau di keluarga Anur yang Anur terapkan sama ini, boleh kalian kalau ada rasa penasaran untuk bermain, tapi dengan waktu yang sudah kita sepakati dengan perjanjian itu, kalian harus tahu konsekuensinya. Tidak ada namanya setelah waktu habis tantrum, dan tidak boleh ada kata-kata batas waktunya, dan apa saja yang terbawa dari game online yang sedang dimainkan. Jadi di situ ada konsekuensinya yang harus ditaati oleh anak-anak. Kedepannya Anu dan suami itu berharap anak-anak ketika mendapat informasi dari teman-temannya atau mereka punya rasa penasaran terhadap sesuatu game online, mereka itu mencoba di depan kami, bukan di belakang kami, karena bagus tuanya, di depan orang tuanya mereka baik-baik saja, tidak mencoba game online, mencoba main sesuatu yang baru, hal-hal yang baru, karena mereka terlalu takut untuk ngomong ke orang tuanya. Tapi bersyukur jika anak-anak minta rasa penasaran itu langsung ke orang tuanya. Karena ketika anak-anak penasaran dan itu
sering kecolongan ya, colongan anak-anak yang di rumah sepertinya baik-baik saja, ternyata di luar seperti itu. Qadarullahnya kan juga banyak sekarang anak yang terkena terkena HIV, AIDS dan sebagainya. Tapi kan orang tuanya kan di rumah itu kena dari mana? Seperti anak mahasiswa yang tiba-tiba LGBT seperti itu. Orang tuanya nggak tahu karena di rumahnya baik-baik saja. Tapi kalau misalnya anak yang udah penasaran, rasa penasaran itu orang tuanya, mereka tanya langsung ke orang tuanya, itu akan mudah orang tua mengarahkan anak memberi pandangan tentang hal yang mereka ketahui itu seperti apa gitu. Tapi kalau anak-anak membawa rasa penasarannya di belakang atau di rumah, itu kan sangat berbahaya ke depannya. Jadi kalau tadi selama itu masih di batas yang wajar, bisa mengontrol dengan insya Allah anak akan bisa ikuti aturan, paling nanti lama-lama juga bosan gitu. Pasti nanti ada baru lagi atau malah kita siapkan anak-anak ini untuk menjadi pencetak game animasi muslim gitu, atau coding yang untuk lebih ke Islami atau akhlak-akhlak yang baik gitu. Yang sekarang ini terus Mobile Legends itu kan tembak-tembakan kayak gitu, kenapa nggak kita ajak langsung main fisik di lapangan, langsung ikut bela diri, ikut taekwondo gitu, langsung aja gitu. Kalau misalnya anak-anak lebih seru langsung loh daripada kalian main game seperti itu. Dan kayak gitu aja sih. Kalau mengikuti perkembangan zaman memang agak rumit ya. Tapi insya Allah selama kita tahu masih di dalam syariat, masih punya value keluarga yang masih kita jadikan patokan, insya Allah aman-aman, dan insya Allah Allah melindungi. Kalau kita tadi kayak kata Mbak Lina, banyak doanya, memang doa tuh salah satu atau hal yang terpenting yang bisa dilakukan orang tua di era yang sekarang seperti ini. Gitu. Terima kasih Mbak Hayat, terima kasih, kita kembalikan ke Mbak Fitri. Baik, ini ada susulan ya. Izin teman-teman kita akses waktu mungkin 5 menit ya. Jadi ada satu lagi pertanyaan sebelum ke Mbak Lina tadi. Ini izin bertanya dari Mbak siapa ini? Karena satu, jadi sekalian aja. Dari Mbak Amelia, IP Bekasi. Saya memiliki seorang perempuan yang kini berusia 3,5 tahun. 3 tahun pertama itu merasa cukup dengan full time membersamai bermain, belajar, dan berliterasi. Setelah 3 tahun, saya merasa belum bisa melatih mandiri. Kemandirian bermainnya karena terbiasa dengan ibunya yang selalu hadir. Jadi, bagaimana melatih Ananda agar lebih mandiri bermain? Seperti itu untuk usia 3 tahun, Mbak Anwar. Apakah sudah harus mandiri bermain atau seperti apa? Nah, kalau untuk usia 3 tahun ini belum benar-benar bisa dilepas ya, karena memang 3 tahun saja tuh masih belum wajib untuk sekolah gitu ya. Kemandiriannya masih pelan-pelan gitu, karena memang masih sama ibunya. Cuma pasti kalau untuk melatih anak bermain sendiri, mungkin kita bisa menyediakan waktu 1 sampai 5 menit, diberikan mainan, terus kita izin, misalnya sebentar jeda sambil masak, boleh mainan sebentar dulu gitu, dari 1 sampai 5 menit lagi, mungkin nanti durasinya ditambah lagi setiap harinya seperti itu. Tapi kita tidak harus berekspektasi kalau anak umur 3 tahun ini main sendiri ya, karena memang anak ini masih butuh bimbingan ibunya untuk bermain gitu, apalagi bermain yang memang membutuhkan interaksi gitu. Jadi memang butuh hadir ibunya untuk lebih menjadi teman bermainnya. Biasanya umur nanti setelah 4 tahun mulai bisa bermain peran sendiri dengan boneka-bonekanya gitu, sampai nanti umur 9-10 tahun itu udah asik dengan gitu. Satu Rio Aisyah aja tuh main boneka gitu kan. Jadi
itu akan terbentuk sendiri ya, nanti akan terbentuk sendiri, bermain sendiri, tapi selama masih mau temani dulu karena nggak bisa langsung dilepas begitu aja. Kalau di misalnya kalau misalnya di tempatnya Mbak Amelia ada seperti acara di apa namanya, itu kita bisa tahu apakah anak ini tertarik untuk bermain sendiri dengan teman-temannya juga ataukah masih sama bundanya gitu. Kalau misalnya masih sama bundanya, nanti bisa dibawa di playdate selanjutnya untuk berinteraksi, melatih mandiri bermainnya juga bermain sendiri. Jadi harus memang dampingi, ditemani permainan yang memang butuh interaksi dulu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anur. Untuk pertanyaan terakhir ini Mbak Lina, sepertinya hanya kurang dari 5 menit gitu ya. Tapi saya yakin masih banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Nanti bisa kita lanjut di WA Group karena masih bisa bertemu dengan 3 narasumber kita di WA Group. Untuk ini pertanyaan untuk Mbak Lina, untuk dialog tadi apakah ada tahapan komunikasi untuk mencapai dialogis tersebut? 5 menit Mbak Lina. Baik, terima kasih Mbak Vika. Ini untuk menjawab pertanyaan dari Fatan tadi ya, Mbak Hayati Fatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawabnya tidak sebagai pakar komunikasi ya, tapi sebagai praktisi pola komunikasi yang kami praktekkan di dalam rumah. Ya, lagi-lagi sebenarnya untuk komunikasi ke siapapun yang kami jaga adalah prinsip KISS. KISS apa? KISS itu keep information short and simple gitu ya, biar nggak terlalu banyak, apalagi kita seorang ibu yang penuh dengan kosakata yang banyak banget kan kadang-kadang pengen ngeluarin semuanya. Contoh kasusnya kayak gini. Mungkin untuk anak-anak yang kecil biasanya permasalahan yang umum, saya telat bangun pagi terus panik mau sekolah. Nah, biasanya ibu-ibu ngomongnya kayak gimana nih ke anak-anak? Ada mungkin yang menyalahkan, misalnya gini, makanya mode ngomel-ngomel emak-emak gitu ya, atau ada model emak-emak yang mengacuhkan banget, santai aja kali gitu kan. Terus mungkin ada juga yang modelnya nyalahin. Tadi kan nyalahin, kalau tidur jangan malam-malam atau menghakimi. Kamu tadi malam nonton film atau nonton TV sampai jam berapa? Ibu udah bilang makanya selalu dengan kata makanya. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti itu, di saat anak sedang panik, biasanya kami itu lebih menjaga lisan, nahan banget untuk tidak ngomel. Tapi memang itu tantangan buat ibunya ya, karena kita kayaknya kalau ngomel tuh jadi keluar semua. Makanya nahan banget, dijaga banget saat itu. Yang penting anak-anak dikondisikan untuk segera dibantu untuk persiapan berangkat sekolahnya. Nanti mungkin setelah tersolusikan kebutuhannya untuk segera berangkat sekolah sampai di sekolah, pulang sekolah di saat kondisi tenang baru bisa diajak ngobrol secara reflektif misalnya gitu, bisa dengan apa ya, kalau di keluarga kami pakai orang ketiga atau pakai kasus ibunya dulu. Misalnya gini, kamu tadi pagi panik ya, kok bangun tidurnya kesiangan, terus sudah mau jam masuk sekolah. Ibu dulu juga seperti itu. Kira-kira supaya besok enggak bangunnya kesiangan lagi gimana? Nah, di situ mungkin kita bisa menstimulus anak untuk mencari, aku harus gini, harus begitu. Berarti jam tidur malam nggak boleh lebih dari jam 9 misalnya, dan segala macamnya. Kalau misalnya anaknya sudah bisa diajak bicara seperti itu, kan solusi itu akan keluar dari mereka. Dan biasanya ketika solusi itu keluar dari mereka, mereka akan belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah diucapin. Tinggal besok kalau kesalahan itu terulang lagi, kita ingetin lagi lah, kan kamu kemarin ngomongnya seperti ini sayang. Jadi biasanya sih relatifnya anak-anak akan lebih ibaratnya membuktikan kebenaran dari perkataannya. Kalau di keluarga kami seperti itu. Kalau untuk anak yang lebih besar, contoh kasus seperti apa ya?
eh ini enaknya kalau ada kasus sih. Cuman kalau misalnya mau lihat bagaimana dari sudut pandang Nabawi, maka kita akan terpesona dengan dialog logis Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail ya. Ketika Nabi Ibrahim diberikan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya? Ya anakku gitu ya. Aku bermimpi bahwa Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Jadi nggak ujuk-ujuk bapaknya itu sini tak sembelih kayak gitu. Diajak ngobrol, diajak bagaimana pendapatmu. Kan ada nggak salah kayak seperti itu ya, ada redaksinya bagaimana pendapatmu. Jadi tetap minta pendapat si. Nah kemudian Ismail mengatakan jika itu memang perintah dari Rohku maka laksanakanlah Bapak. Nah ini kan sebenarnya kalau di ibaratnya dibedah lagi lebih dalam betapa Bapak dan anak ini memang punya kekuatan iman yang luar biasa. Karena hal-hal seperti itu kan sangat berbenturan dengan logika. Ngapain sih Bapak kok mau menyembeli anak? Emang emang ini banget gitu ya. Tapi kemudian Nabi Ismail karena kekuatan imannya yang sangat luar biasa, kemudian mengatakan kepada Nabi Ibrahim, kalau itu memang perintah dari Allah, maka lakukanlah. Dan nanti di bagian terakhirnya kalau nggak salah itu memberikan semacam penguatan iman lagi, penguatan mental lagi. Jadi dari si anak kemudian menguatkan mental si bapaknya, engkau akan mendapatiku anak yang soleh kayak gitu, anak yang urut gitu. Jadi kalau dari sini kan indah sekali bagaimana Nabi Ibrahim kemudian membawakan kepada kita dialog logis dalam nuansa keimanan yang luar biasa dan itu bisa dipraktekkan. Kalau kepada anak-anak yang lebih besar mungkin dialog logis ini akan lebih mudah masuk di mana kematangan berpikirnya pun juga sudah matang ya di masa usia tersebut. Atau kalau misalnya apa ya kalau yang baru-barusan ini di saya sendiri untuk anak yang lebih besar ketika mereka sudah ini anak usia SMA ya mereka sudah merasa tertarik dengan lawan jenis gitu. Nah itu kita sebagai ibu tidak ketika bicara sama dia tapi sebagai teman gimana rasanya seneng dengan si dia gitu ya. Oh bahagia banget ibu gitu ya. Oh iya ibu dulu seperti itu. Masuk pesannya tapi di dalam agama kita ada standar dalam berinteraksi dengan jenis. Kasih tahu hukum tentang dilarang kholat, dilarang pacaran. Enggak ujuk-ujuk ketika anak seneng naksir sama si dia, enggak boleh haram pacaran ya, enggak kayak gitu. Itu langsung ngehantam gitu ya. Tapi bagaimana kita kan ruang emosi dulu keluar dulu, diterima dulu ya kemudian baru bisa masuk ke pesan-pesan baik yang akan kita sampaikan. Kurang lebih itu sih. Jadi kalau keluarga kami sendiri, ibaratnya gini, harus diawali koneksi si anak. Ada koneksi before correction ya. Jangan kemudian kita mengkritisi, jangan kita nasihat bla 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 ini itu sementara hubungan kita anak itu tidak sebaik saja makanya prioritas pertamanya adalah koneksi yang baik dulu dengan si anak ini yang kebangun biasanya lebih mudah masuk pesan baik yang akan kita sampaikan kepada kita seperti itu Umu Farhan yang kita di keluarga semoga bisa menginspirasi kalaupun misalnya saya yakin teman-teman di sini apalagi Mbak Uni Novi ya yang biar kita banyak belajar juga bagaimana pendekatan anak gede, anak yang sedang, anak yang kecil biasa banget nih. Nah, kalau terima kasih. Terima kasih Mbak. Tadi sampaikan di awal ya, nggak akan cukup gitu ya. Kalau 1,5 jam sampai 90 menit membahas topik apa istilahnya yang sebenarnya kita butuhkan gitu di rumah. Judulnya Mas
Mohon. Ini aja rumah untuk Indonesia. Jadi banyak sekali dari gitu ya. Semoga nanti lanjut dari acara Zoominar ini karena ini baru kulitnya gitu. Perasaan ngupas mangga tuh ini baru aduh ica-ica kulitnya aja gitu. Jadi kalau belajar tentang komunikasi yang apa lebih dalam, kemudian membahas apa ya tadi nyangkut-nyangkut di apa tadi ya bermain dan inercia dan lain sebagainya itu masih bisa kita gali. Baik teman-teman, kita ada akses waktu ini ada 15 menit ternyata. Jadi jika ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan kepada narasumber, boleh nanti bisa di WA grup peserta karena masih kami keep WA grupnya. Kemudian tadi ada template yang dari Udinov tadi bisa kita praktekkan bersama karena memang habit terbentuk dari mulai 7 hari gitu ya. Kalau 7 hari lolos 14 hari, 14 hari lolos 21 hari. Baik, terima kasih kepada Uni Melia Novira, kemudian Mbak Anur, kemudian Mbak Lina Prihatin atas sharing materi pada hari ini. Saya yakin di kepala kita tuh masih banyak pertanyaan, simpan aja dulu nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman tadi 20 peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih sudah hadir dan belajar bersama. Bisa jadi nanti teman-teman peserta di sini yang akan membantu jadi berbagi insight lah ibaratnya ya sebagai narasumber begitu. Terima kasih sekian dari saya moderator dan beserta seluruh tim dari Bestari dan dari narasumber. Jazakumallahul khair. Saya tutup seminar pada hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Vika. Terima kasih Mbak semua. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Bye-bye.